Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Salam semangat untuk semua umat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat pada saat ini. Dan jika tidak, kiranya kita semua tetap merasakan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Mari kita memulai minggu yang baru, hari yang baru pada pagi hari ini dengan firman Tuhan ataupun pedoman kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang selalu ada untuk kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan hingga saat ini. Khususnya di pagi hari yang cerah ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari, di hari yang baru, ketika kami memulai hari kami, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, itu semua boleh menjadi petunjuk kehidupan kami. Agar dalam tujuan yang akan kami tempuh, kami tidak mendapatkan hal yang sia-sia, melainkan kami boleh memperoleh berkat daripada Tuhan, dan segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini dapat berbuah keberhasilan. Oleh karena itu Tuhan, bungkuslah hati dan pikiran kami ke dalam hikmat Tuhan saja, sehingga firman Tuhan pada hari ini boleh kami betul-betul ingat dan boleh kami betul-betul terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Demikian bunyinya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dengan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apa bagian bersama orang percaya dengan orang tak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menyentuh apa yang najis, dan aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan aku akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mengenai frekuensi dalam sebuah relasi. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara berada di dalam satu kelompok atau satu relasi yang ada beberapa orang isinya, dan awalnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara merasa nyaman, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara bergabung dalam kelompok tersebut, berelasi dengan nyaman. Namun lambat laun ada banyak perubahan yang terjadi, sehingga yang tadinya merasa nyaman, kemudian Bapak dan Ibu merasa tidak nyaman kembali. Karena mungkin hubungan yang semula sehat atau baik-baik saja, lama-kelamaan terlihat tidak baik atau kurang sehat, menjadikan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara menjadi orang yang negatif terus, atau suka juli terus, atau suka ngegosip terus kerjaannya setiap hari. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara merasa harus cepat-cepat meninggalkan relasi tersebut. Bukan Bapak Ibu yang ditinggalkan, tetapi Bapak Ibu yang meninggalkan relasi tersebut. Mengapa saya bertanya ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Karena saya sendiri pernah melakukannya. Bukan berarti saya merupakan orang yang betul-betul sehat dalam bergaul atau betul-betul saya orangnya positif sekali, bukan. Tapi ini bagaimana tentang kita mengingat kembali bahwa kemungkinan kita bisa meninggalkan relasi yang buruk tadi, tapi ada mungkinnya juga bahwa kita yang ditinggalkan oleh orang lain karena orang itu merasa bahwa kita yang kurang sehat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini merupakan keadaan di mana jemaat Korintus yang mulai melupakan identitas mereka. Siapa diri mereka, apa yang mereka ikuti, mereka mulai lupa. Seperti yang kita ketahui Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bahwa kota Korintus merupakan kota pelabuhan.
Nah, biasanya kalau yang kita tahu pelabuhan itu pasti identik dengan perdagangan. Entah itu berdagang ikan atau hewan-hewan laut, atau misalkan berdagang sesuatu oleh-oleh dari kota tersebut, dan sebagainya. Sehingga memang kota Korintus yang merupakan kota pelabuhan ini adalah kota yang seringkali itu ramai. Banyak orang-orang yang dari kota Korintus ingin pergi ke luar Korintus, atau sebaliknya, banyak juga orang-orang dari luar Korintus yang datang ke dalam kota Korintus, berlabuh di kota Korintus. Sehingga tidak heran saudara-saudara bahwa kota Korintus ini orang-orangnya atau jemaatnya gampang untuk terkena budaya yang masuk dari luar ataupun aspek-aspek lainnya, khususnya dalam keagamaan. Kalau kita tahu, jemaat-jemaat di kota Korintus merupakan salah satu jemaat yang menyembah kuil-kuil yang menyembah dewa, begitu ya. Banyak sekali dewa-dewa dengan berbagai macam jenis, mereka menyembah itu. Dan juga ada kemungkinan orang Kristen yang ada dalam kota Korintus ikut dalam ritual penyembahan tersebut. Atau ketika kota Korintus merupakan kota pelabuhan, maka banyak sekali ajaran-ajaran palsu dari luar mudah masuk ke kota Korintus. Sehingga jemaat di Korintus, khususnya jemaat Kristen di Korintus, mudah untuk terpengaruh dengan ajaran palsu atau budaya yang kurang baik. Mereka juga makan dan minum hasil dari penyembahan berhala. Dan mereka juga mengambil bagian, tidak hanya mereka mendengarkan, tapi mereka juga mengambil bagian dari perayaan-perayaan itu yang sifatnya menghina Allah, karena sifatnya berhala. Nah, karena mereka sudah menyembah berhala dan akhirnya menjauh daripada Tuhan, sehingga tidak adanya lagi hikmat dan banyak pencobaan-pencobaan yang terjadi. Nah, di sini jemaat yang terkasih, Paulus menegaskan bahwa identitas mereka itu saat itu adalah sebagai orang Kristen. Jadi Rasul Paulus ingin mengingatkan kembali kepada mereka siapa diri mereka sebetulnya. Rasul Paulus ingin menegaskan dan mengingatkan kembali bahwa identitas mereka adalah berarti identitas yang menjaga bait Allah. Dan mereka memiliki roh Allah, roh kudus. Sehingga seharusnya pengikut Kristus di dalam kota Korintus ini menjaga kekudusan mereka dan menjauhi diri dari penyembahan berhala. Sehingga hidup mereka menjadi bersih dan mereka pun akan hidup dengan dasar iman daripada Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, persamaannya dengan kehidupan kita saat ini adalah pada saat itu jemaat di kota Korintus ada seseorang yang bisa mengingatkan mereka, yaitu Rasul Paulus. Ada Rasul Paulus yang terus mengingatkan dan menegaskan mereka untuk kembali kepada Tuhan, untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut. Nah, pada saat ini di kehidupan kita, pasti di antara kita ada seseorang ataupun dua orang atau siapapun yang dalam hidup kita itu seringkali mengingatkan kita. Atau kalaupun kita tidak diingatkan oleh orang lain, kita masih mendapatkan Roh Kudus dan hikmat untuk bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kembali lagi di cerita awal tadi Bapak Ibu, bahwa ketika kita berani untuk meninggalkan relasi yang kurang baik menurut kita, di situ berarti kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan, hikmat dan juga roh daripada Tuhan untuk membedakan mana yang merupakan baik untuk kita dan tidak baik untuk kita. Dalam relasi kita boleh memilah. Kita boleh memilah dan memilih mana yang merupakan dampak positif bagi diri kita dan mana yang tidak. Dan itu juga berlaku bagi diri kita sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita pun diundang untuk mengintrospeksi diri kita, apakah diri kita sudah menjadi orang yang baik untuk pasangan kita? Apakah diri kita sudah sefrekuensi dengan teman dekat kita? Atau apakah diri kita punya empati, simpati, dan toleransi kepada orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita menjadi orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena orang tersebut berpikir bahwa kitalah yang negatif. Dalam tema kita pada hari ini, Kristen sejati, maka kita pun semua dipanggil dan diingatkan kembali untuk menjadi orang Kristen yang percaya, orang yang percaya kepada Kristus, tidak setengah-setengah, melainkan full, dari pagi sampai malam, dari awal sampai akhir, dan tidak terbatas oleh tempat. Artinya dimanapun kita berada, kita menunjukkan sifat dan sikap yang berkenan kepada Allah, supaya orang-orang yang berada di dekat kita pun merasakan bahwa kita ini betul-betul Kristen sejati, tidak hanya Kristen KTP yang sering kita dengarkan.
Sebagaimana terang dan gelap tidak bisa bersatu, maka kita pun harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak baik untuk diri kita. Dan kita pun juga harus mengintrospeksi diri kita untuk terus-menerus menjadi buah yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita, agar setiap orang pun merasakan keberadaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita ada banyak sekali pengaruh di dunia ini yang pastinya seiring berjalan dengan waktu, seiring dengan berganti tahun dan zaman, yang pastinya selalu berubah-ubah dan selalu update. Oleh karena itu, menyadari berbagai banyaknya pengaruh-pengaruh yang ada atau perkembangan yang cepat, maka kita pun harus berani memutuskan. Pertama-tama berani memilah, memilih, dan juga memutuskan apa yang betul-betul merupakan fokus dari diri kita kepada Tuhan, apa yang betul-betul membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita terus mencari itu. Namun sebaliknya, jika kita sudah mulai merasa apa yang kita lakukan saat ini mulai membuat kita menjauh daripada Tuhan, maka kita harus berani mengatakan tidak, untuk berani mengingatkan, dan kita harus berani memutuskannya. Firman Tuhan menguatkan kita dalam kita memilah, memilih, serta memutuskan segala hal, juga ketika kita berjuang menjadi Kristen sejati, sehingga dimanapun berada nama Tuhan tetap dipermuliakan dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu, kami mengucap syukur dengan adanya peringatan, dengan adanya firman Tuhan yang bisa kami baca dimanapun kami berada, dengan adanya suara-suara yang bisa kami dengarkan untuk kembali mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang Kristen sejati, menjadi pengikut Kristus yang betul-betul tidak setengah-setengah, melainkan sepenuh hati kami dan sepenuh jiwa raga kami menjadi pengikut Kristus dan meneladani Kristus. Oleh karena itu Tuhan, dalam memulai aktivitas hari ini, kami memohon hikmat dan tuntunan kasih Tuhan, agar dalam kami melakukan segala kegiatan, segala aktivitas hari ini, kami boleh diarahkan, kami boleh selalu mendengarkan hikmat daripada Tuhan, untuk kami membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan apa yang harus kami kerjakan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Kami pun mengingat orang-orang yang berada di sekitar kami yang mengalami sakit tubuh ataupun mengalami segala pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan, di dalam segala sesuatu yang mereka rasakan, rasa sakit, rasa kehilangan, rasa kecewa, dan seluruh perasaan yang membuat hati sakit dan pedih, kiranya mereka tetap merasakan ada kekuatan Tuhan, ada pelukan dari Tuhan yang selalu ada untuk mereka. Doa ini pun kami naikkan ketika kami mengingat orang-orang yang saat ini masih sedang berjuang di dalam memperjuangkan kemanusiaan, di dalam memperjuangkan hak dan segala apapun yang sewajarnya mereka miliki. Kiranya dalam segala usaha dan upaya mereka dapat terus didukung dengan orang-orang di sekitar dan dengan bantuan-bantuan tangan kasih Tuhan. Juga ketika kami mengingat proses pemilu yang sudah dekat, kiranya Tuhan pun memberikan hikmat kepada kami agar setiap kami betul-betul memikirkan, memilah, memilih, serta memutuskan segala sesuatu yang baik yang memang berasal daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat dan semangat beraktivitas karena Tuhan Yesus selalu besertamu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.